Hubungan antara cinta dengan iman itu sangat erat sekali. Orang kalau cinta pasti beriman. Orang kalau beriman tapi tidak bercinta, maka cintanya cinta gombal. Bukankah tadi saya katakan wa min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai' ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ ada lirik yang berbunyi when you love someone you do everything, when you love someone you do all the crazy things that you can explain. Lah terus apa artine? Ayo Jal, ayo. When you love ing dalem nalikane demen sapa sira someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira everything ing sekabehane perkara, jadi maf'ul bih. When you love ing dalem nalikane demen sapa sira someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy things ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa ma ka ing sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahi masyaallah. Sengaja saya awali dengan bismillahi masyaallah karena acara kita malam hari ini benar-benar luar biasa, masya Allah. Sengaja saya awali dengan bismillahi masya Allah karena para santri HM Al-Mahrusiyah 3 Lirboyo malam hari ini benar-benar kompak, masya Allah. Saya awali dengan bismillahi masya Allah karena tim Rebana Al-Mahrusiyah 3 Ngampel suaranya, kompaknya, semuanya masya Allah. Tadi sampai istri saya Ning Rifah sampai merekam kalian, suaranya direkam, entah mau dikirim kemana. Mungkin ada studio nanti yang bisa menyewa kalian atau membeli suara kalian, karena memang suara saat ini betul-betul dibutuhkan oleh banyak calon-calon pemimpin daerah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, masyayikhana al-fudhala, khususnya kepada beliau Agus Haji Nabil Ali Usman dan segenap para bapak-bapak pimpinan lembaga. Ada Pak Kiai Asy'ari, ini sudah Pak Kiai, beliau tampak dari badannya juga sudah pas disebut sebagai Bapak Kiai. Kalau Pak Kiai Ulum ini kelihatannya masih CKH, calon Kiai Haji gitu. Pak Ulum.
Ada Ustadz Farhan, ini terkenalnya di luar dengan sebutan Al-Ustadz Farhan Fatahna. Kemudian ada ini senior kalian, pimpinan Universitas Islam Tribakti khususnya di Fakultas Syariah. Beliau adalah Bapak Badik. Bapak Badik ya Kiai Ikiai maksudnya gitu. Ini Gus Gondrong masih Gus karena masih bergeliat kemana-mana. Kalau Kiai sudah mancep istiqomah, tapi kalau Gus itu masih kadang toleh kanan toleh kiri. Ya seperti beliau Gus Gondrong ini masih toleh. Semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Saya juga terkesima dengan apa tadi yang telah didawuhkan oleh Gus Nabil, bicara masalah cinta. Kelihatannya itu memang sebuah pengalaman yang luar biasa dari beliau. Hanya janji-janji semata tapi ternyata hanya PHP. Sebenarnya kalau bicara masalah cinta seperti yang dikatakan oleh kaidah di dalam ilmu tasawuf, di situ dikatakan wa min alamatil mahabbah an tadfa' kulla syai' hatta istaghraqta ma min nafsik. Apa artinya? Termasuk tanda-tandanya cinta adalah kalian akan menyerahkan semuanya kepada orang yang kalian cintai. Sampai-sampai nyawa ini jadi taruhannya, aku rela mati demi dirimu. Ini antadfa'a kulla syai', jadi menyerahkan semuanya kepada orang yang dicintai. Hatta istaghraqta ma min nafsik, sampai apa yang ada di dalam diri kalian semuanya diserahkan kepada dirinya, karena memang kalian merasa aku tidak bisa hidup tanpamu, pokoknya aku harus bersamamu karena separuh nafas ini adalah dirimu. Itu baru yang namanya cinta, semuanya diberikan. Nah ini terjadi kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Pernah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artinya di situ Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apakah aku ini orang yang kamu cintai? Jawab Sayyidina Umar, ya Rasulullah, dirimu adalah orang yang aku cintai. Cintamu kepadaku bila dibandingkan dengan cintamu kepada keluargamu ini masih besar mana? Jawab Sayyidina Umar, ya tentu besar cintaku kepadamu ya Rasulullah. Cintamu kepadaku kalau dibandingkan dengan cintamu kepada dunia seisinya lebih besar mana? Jawab Sayyidina Umar, ya tetap besar cintaku kepadamu ya Rasulullah. Sekarang lebih besar mana antara cintamu kepadaku dengan cintamu kepada dirimu sendiri? Jawab Sayyidina Umar, kalau itu coba sebentar dulu ya Rasulullah. Jawab Sayyidina Umar kemudian, lebih besar cintaku kepadamu ya Rasulullah karena cintaku kepadamu melebihi semuanya, segalanya. Cinta yang paling besar aku miliki adalah cintaku kepadamu. Itu jawab Sayyidina Umar. Seketika itu Rasulullah langsung mengatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Artinya al-an anta mu'minun hakikiyun. Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar, engkau adalah seorang mukmin yang hakiki. Jadi hubungan antara cinta dengan keimanan itu erat sekali. Hubungan antara cinta dengan iman itu sangat erat sekali.
Orang kalau cinta pasti beriman. Orang kalau beriman tapi tidak bercinta, maka cintanya cinta gombal. Al-mahabbah wal iman ini jadi satu kesatuan. Ya toh? Kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi hubungan antara cinta dengan keimanan ini sangat erat. Sampai-sampai di dalam satu kaidah di situ dikatakan al-mahabbatu mamba'ul iman. Cinta adalah sumber daripada keimanan. Cinta adalah sumber daripada keimanan. Ini kaidah tasawuf. Artinya idza zada hubbuka fazada imanuka wa idza naqasa hubbuka fanaqasa imanuka. Kalau cintamu itu bertambah, maka kepercayaanmu akan bertambah, alias imanmu pasti akan bertambah. Tapi kalau cintamu kepadanya itu berkurang, maka imanmu atau kepercayaanmu kepada dirinya pasti juga akan berkurang. Erat hubungan antara al-mahabbah wal iman. Al-mahabbah itu artinya adalah cinta. Iman ini artinya adalah al-yaqinu wat tasdiqu, yaitu kepercayaan, keyakinan. Ini namanya adalah iman. Nah, kalau orang itu sudah cinta, dia pasti akan iman. Nggak ada ceritanya orang itu cinta kepada seseorang, tapi terus dia tidak memiliki kepercayaan. Itu nggak ada. Sangat berhubungan. For example, contoh, ketika ada seorang perempuan mencintai dirimu, dia pasti akan percaya apa yang kamu katakan. Betul? Walaupun toh kamu janji-janji sampai tingkat langit, janji-janji sampai tingkat dewa, padahal cuma hanya janji belaka dan itu semuanya PHP. Tapi kalau sudah dengan dasar cinta, aku percaya kepadamu tanpa kau tunjukkan dalil apapun, aku tetap cinta kepadamu. Ini kalau sudah cinta, dia pasti akan percaya. Pasti itu. Sama seperti kamu ketika sangat cinta kepada someone, dan someone ini seorang perempuan lah katakanlah, mengatakan ABC, mengatakan aku nggak bisa hidup tanpamu, aku selalu kepikiran, aku nggak bisa tenang, makan pun aku juga nggak bisa merasakan nikmatnya karena aku selalu memikirkan dirimu, contoh. Dan kamu karena sudah didasari dengan rasa cinta, kamu pasti akan percaya, betul? Padahal dia yang mengatakan seperti ini di rumah itu makan habis-habisan. Padahal dia yang mengatakan seperti ini di rumah itu malah justru kadang punya selingkuhan. Duh, ini sudah didasari dengan rasa mahabbah, akhirnya dia percaya 100%. Nah, inilah mahabbah itu pasti antat fa'akulla syai' ilal mahbub. Kamu pasti akan menyerahkan segala sesuatu kepada orang yang kamu cintai, hatta istaghraqta ma min nafsik, sampai kamu berani mati karena cintamu. Ini yang namanya cinta. Nah, itu tadi seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena saking cintanya kepada Rasulullah, waktu hijrah dari Makkah menuju ke Madinah,
Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk meniduri ranjangnya Rasulullah. Padahal waktu itu Sayyidina Ali tahu kalau Rasulullah pada waktu itu sedang diburu oleh para kafir Makkah, dan ketika Rasulullah ketemu pasti akan dibunuh oleh kafir Makkah. Tapi pada waktu itu Sayyidina Ali mengatakan siap 86 untuk menggantikan posisi Rasulullah, tidur di ranjangnya. Padahal Sayyidina Ali tahu aku ini menggantikan matinya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali siap. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika perjalanan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq transit di rest area, tempatnya di Goa Sur. Itu rest area entah KM berapa itu. Tapi yang jelas ketika perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq transit di salah satu tempat di Goa Sur. Di situ beliau transit sampai 3 hari, bahkan ada yang mengatakan 4 hari di dalam gua. Ketika akan masuk gua, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti dulu, biar saya yang masuk terlebih dahulu. Kenapa ya Abu Bakar? Saya mau cek lokasi terlebih dahulu. Ini dalilnya Banser. Ketika Banser mau cek lokasi terlebih dahulu sebelum acara dimulai, sebelum kiainya datang, ini meniru dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cek lokasi terlebih dahulu. Tapi bukan berarti di kitabnya, di hadisnya tertulis cek lokasi, enggak. Hanya saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan pengecekan lokasi sebelum Rasulullah masuk. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Gua Sur, di situ Abu Bakar As-Siddiq menemukan banyak sekali lubang-lubang ular. Oleh Abu Bakar ditutup satu persatu itu lubang ular, kemudian tinggal satu lubang. Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan masuk Rasulullah ke dalam gua, dan kemudian satu lubang yang tersisa itu ditutupi dengan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kemudian sare istirahat di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak berani bergerak sedikit pun. Ular yang ada di dalam goa ini juga bertanya-tanya, siapa yang berani menutupi lubangku? Lubang ular, kalau bahasa Jawanya itu leng. Sopo sing wani nutupi lengku? Ular kemudian bertanya-tanya, dan dia tidak banyak berpikir, langsung kakinya Abu Bakar As-Siddiq cokot, itu dicokot. Kakinya itu dicokot. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak menggerakkan badannya. Kenapa? Takut Rasulullah terganggu. Takut terganggu, akhirnya Rasulullah nanti terbangun, tidak bergerak sampai ular melakukan gigitan yang kedua kalinya. Sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggerakkan sedikit kakinya, dan kemudian Rasulullah terbangun bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kau bergerak? Apakah musuh datang? Kata Abu Bakar, mboten ya Rasulullah, niki lo sikil digigit ular. Oleh Rasulullah kemudian ditanya, mana ularnya? Lah niku. Ularnya melungker di balik kain. Lah niku ularnya. Ini kalian ketawa ini kenapa? Apa berpikiran yang enggak ini pasti ini. Loh, tapi memang ularnya itu bersembunyi di balik kain buat menutup lubang-lubangnya ular kok. Ini ilmiah kok. Ya Allah,
Rasulullah kemudian bertanya kepada ular. Rasulullah punya mukjizat seperti halnya Nabi Sulaiman, yaitu bisa berkomunikasi dengan hayawan, tapi bukan bahasa-bahasa yang disebutkan di media sosial, bukan seperti itu. Saya yakin bukan seperti itu. Ini bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan seekor ular. Ditanya itu sang ular oleh Rasulullah, "Ya ular, kenapa kau gigit kakinya sahabatku Abu Bakar As-Siddiq?" Ular kemudian menjawab, "Nyuwun pangapunten." Tapi ya bahasanya ular nggak seperti ini. Ya, bukan berarti terus ya, ular tiba nih gawe basa Jawa, bukan. Hanya saja kalau diartikan ya seperti ini gitu loh. Nyuwun pangapunten Kanjeng Nabi. Saya ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya itu ngefans sangat dengan panjenengan. Nama panjenengan itu tertulis. Saya itu sudah dengar nama panjenengan, dan panjenengan adalah kekasihnya Allah. Saya ini ngefans kepada panjenengan, sampai lesan ini selalu mengucapkan nama panjenengan. Lesan ini selalu melafalkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sepanjang hidupku ya Rasulullah. Sampai saya ini disamperin oleh malaikat Jibril. Gumun malaikat Jibril, "Loh, awakmu ile kok nyebut jenenge Kanjeng Nabi Muhammad ki kene opo? Padahal kamu juga belum pernah bertemu dengan Muhammad." Saya mengatakan, yang namanya ngefans itu nggak harus ketemu, Bril. Enggak, kalau ini dari saya ini. Saya ini jatuh cinta kepada Rasulullah, dan saya ini jatuh cinta kepada seseorang nggak harus ketemu, yang penting saya jatuh cinta kepadanya. Ini juga dari saya. Tolong jangan di framing yang macam-macam. Tapi yang jelas ular itu sudah memendam rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, walaupun toh sang ular belum pernah bertemu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah," kata ular. Apa jawab malaikat Jibril pada waktu itu? "Wahai ular, kamu pasti akan ditemukan oleh Allah bersama dengan Rasulullah. Kamu pasti akan ketemu dengan Rasulullah." Kata ular, "Emang boleh Yura?" Gitu. Enggak, ini juga dari saya, ya. Emang bisa? Bisa. Kamu pasti akan ketemu dengan Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, semenjak mendengar berita bahagia ini, kalau saya akan bertemu dengan orang yang aku cintai, dan aku sudah memendam rasa cinta ini bertahun-tahun lamanya, falling in love by distance, ya Allah. Dan saya yakin ini adalah show time. Ini adalah waktunya saya untuk bertemu denganmu. Lah kok tiba-tiba alias ujuk-ujuk saya mau ketemu, lah kok leng saya, lubang saya ditutupi. Sopo sih gak jengkel? Jengkel saya. Tapi apapun bukan menjadi kendala bagiku. Semua pasti akan kulalui, apapun rintangannya. Walaupun toh itu kaki sahabatmu, tak catek, sing penting aku ketemu denganmu. Itu makanya dalam kisah ini bisa kita ambil kesimpulan apa? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh sang ular dengan rasa cinta, kemudian dia ular selalu bersolawat kepada Rasulullah
Makanya tadi Gus Nabil dawuh, kalau orang itu sedang cinta pasti akan selalu mengucapkan nama orang yang dicintai. Memang betul. Wa min alamatil mahabbah kasratu dzikri. Termasuk alamat cinta itu adalah selalu memanggil, mengingat nama orang yang dicintai. Itu termasuk tandanya orang sedang jatuh cinta. Kadang lek wis kadung tresno, lek wis kadung cinta, dia dalam keadaan tidur ngelindur nyebut nama orang yang dicintai, betul enggak? Padahal tidur ngelindur, dia selalu teringat sampai ke bawah mimpi. Itu kalau sudah cinta pasti akan diingat. Kemudian apalagi hikmah dari apa yang terjadi kepada sang ular, barokahnya membaca nama orang yang dicintai pasti akan dipertemukan dengannya. Siapa saja yang selalu membaca sholawat pasti akan ditemukan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian di pesantren ini, kalian dimanapun tempat berada, selalu diwanti-wanti untuk membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sallallahu ala Muhammad, jangan sampai kurang 1000 kali dalam satu hari satu malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niscaya akan mendapatkan pertolongan, doa dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua apa? Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai rela loh itu digigit ular, dan gak masalah, semuanya dilakukan untuk Rasulullah. Inilah yang dinamakan dengan cinta. Sakit gak terasa, yang penting kekasih hati selalu ada di hati, gitu. Makanya sampai ada satu syair dikatakan, lebih baik sakit gigi ini daripada hati ini yang sakit. Padahal loro untu itu, loro ini luar biasa loh bro santri, betul kan? Tapi Maggie Z itu sampai mengatakan lebih baik biar ini lali wesan, konco-konco yo gak menangi. Lebih baik sakit gigi ini daripada hati ini yang sakit. Itu karena kalau sudah namanya cinta, loro untu gak kroso, ngeluh gak kroso. Ngeluh ketika ketemu sama orang yang dicintai, hilang sakitnya, betul? Nah, ya toh ngaku loh Yohan. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela mati digigit ular, sehingga pada waktu itu setelah tragedi penggigitan ular kepada Abu Bakar As-Siddiq, kakinya Abu Bakar As-Siddiq itu diludahi oleh Rasulullah, terus kemudian seketika itu sembuh, tidak ada rasa sakit sedikit pun yang dirasakan oleh Sayyidina Umar. Dan bisanya ular, racunnya ular itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon dalam satu riwayat dikisahkan setelah Rasulullah wafat, kemudian bisa atau racun ular itu kemudian menjalar ke tubuhnya Sayyidina Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah sudah tiada. Ini satu riwayat, katanya ba'dul ulama mengatakan seperti itu. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia itu termasuk diantaranya adalah karena bisa ular atau racun ular yang beliau rasakan pada waktu menemani Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Itu kama qala ba'dul ulama. Jadi yang namanya cinta bagaimana? Salah satu faktornya atau alamatnya adalah antadfa'a kulla syai' ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik.
Kamu akan menyerahkan segala sesuatunya kepada orang yang kamu cintai, sampai mati pun aku rela, nyawa ini jadi taruhannya. Yang kedua, wa min alamatil mahabbah kasratu dzikri. Termasuk alamatnya cinta adalah selalu mengucapkan nama orang yang dicintai. Sekarang ini, malam hari ini, kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, iman kita, yakin kita kepada Rasulullah notok duk sampai ujung langit. Karena sudah didasari dengan cinta. Iman kita juga tebal karena iman kita, karena cinta kita juga tebal. Ketika cinta tebal, iman pun juga tebal. Ketika iman tebal, cinta juga harus tebal. Sekarang tolong buktikan cinta kalian kepada Rasulullah. Bukankah tadi saya katakan wa min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai' ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ ada lirik yang berbunyi, when you love someone you do everything, when you love someone you do all the crazy things that you can explain. Lah terus apa artine? Ayo jal, ayo. When you love ing dalem nalikane demen sapa sira someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira everything ing sekabehane perkara, jadi maf'ul bih. When you love ing dalem nalikane demen sapa sira someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy things ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa ma ka ing sira. That you can explain, that you can explain, that ini mausul, mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masunniya latusbiti, itu kata alfiyahnya. When you love someone you do all the crazy things that you can explain, kang ora bisa, that you can explain, kang ora bisa ngutaraake sapa sira hu ing ma. Jadi artinya bagaimana? Kalau kalian sedang cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan semuanya yang diminta oleh al-mahbub. Ketika kalian cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan hal-hal yang gila. Ketika kalian cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan sesuatu yang di luar nalar normal manusia. Kamu akan melakukan semuanya yang mana kamu tidak bisa mengutarakannya. Yang penting aku melakukan ini adalah bukti cintaku. Sama seperti yang pernah terjadi kepada Qais dan Laila. Ya toh? Qais itu dikisahkan cinta banget kepada Laila. Kisah cinta Qais dan Laila. Qais dan Laila. Qais itu cinta mati sehingga dikatakan sebagai Laila Majnun, orang yang gila karena Laila. Qais itu pernah suatu ketika dia mengusap tembok rumahnya Laila sambil meratapi temboknya Laila. Tembok rumahnya itu loh diusek-usek. Mungkin seperti ngusek-ngusek kalian yang melakukannya ke asrama Pondok Putri. Sampai orang yang lewat ini mengatakan Qais sudah majnun, Qais sudah gila. Kenapa? Dia ngusek-ngusek tembok, meratapi tembok, nangis di depan tembok. Gendeng apa ora kuwi? Apa kata Qais?
Siapa yang bilang aku gila? Aku tidak mengusap tembok ini pada hakikatnya, tapi aku mengusap orang yang ada di balik tembok ini, yaitu kekasihku Laila. Sampai suatu ketika Qais itu ketika menjelang fajar atau ketika subuh itu Qais itu pergi ke rumah Laila dan tidak sengaja atau tidak sadar dia melewat jalan di depannya orang-orang yang sedang sholat. Jamaah sedang sholat, Qais lewat di depannya menuju ke rumahnya Laila. Jamaah yang sedang sholat itu kemudian menunggu setelah dia selesai sholat. Ayo kita tunggu Qais. Gendeng Qais kuwi. Lah piye enggak gila? Orang kita sedang sholat, dia kemudian berjalan di depan kita. Apa enggak gila itu? Mestinya dia ikut sholat dan semestinya dia tidak boleh jalan di depan orang yang sedang sholat. Setelah Qais itu kembali dari rumahnya Laila, jamaah pada menghadang dan mengatakan, apakah kamu enggak ngerti hukum fikih? Bagaimana orang ketika sholat itu tidak boleh ada orang yang jalan di depannya, dan kamu jalan di depan saya, di depan kami para jamaah. Apa kata Qais? Mohon maaf, saya tidak melihat kalian sedang sholat, saya tidak melihat jamaah yang sebanyak ini. Kenapa? Karena mata hati saya dan mata saya hanya tertuju kepada Laila. Mata saya tertuju kepada rumahnya, mata hati saya tertuju kepada Laila. Jadi mohon maaf, saya tidak melihat kalian. Tapi yang saya permasalahkan, kalian sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat, tapi kok melihat saya? Terus cintamu kepada Allah ini sampai di mana? Kok bisa sedang takarrub berhadapan dengan Allah, saya lewat kok kamu tahu? Saya saja ketika sedang gandrung dengan Laila nggak tahu kalian kok. Lah kok kalian ketika sholat lah kok tahu saya? Nggak bahaya tak? Ini jawaban Qais. Jadi kalau sudah cinta itu sudah nggak ngelihat apa-apa. Yang dilihat itu hanya al-mahbub, hanya kekasihnya. Understand? Good. Pernah juga suatu ketika Qais itu sedang antri makanan di rumahnya Laila. Karena pada waktu itu di rumahnya Laila sedang mengadakan walimah dan tasyakuran. Semua masyarakat diundang, tidak terkecuali Qais. Qais tahu kalau yang bagian konsumsi adalah kekasihnya. Setiap orang dari daerahnya itu mengantri untuk mendapatkan bagian makanan. Sedangkan Laila itu orang yang bagian memberikan nasi kepada setiap tamu. Qais ketika mendapatkan gilirannya, dia hanya tersenyum. Nasi sudah penuh di piringnya, dia menatapi wajahnya Laila. Laila sampai mengatakan sudah penuh, tapi Qais tidak menjawab apa-apa. Laila sampai marah, dipecahlah itu piringnya. Sudah penuh tak omongi wis penuh kok. Kono gantian. Tapi terus kemudian Qais itu malah ambil piring lagi, terus kemudian ngantri di belakang lagi. Sampai tiba masanya dapat nasi, sama seperti sebelumnya, nasi sudah penuh, matanya tertatap kepada Laila. Laila sampai mengatakan wis penuh, ndang gantian. Tapi dia tidak menggubris, dipecahlah lagi itu piringnya. Sampai untuk yang ketiga kalinya Laila kemudian mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Piring sudah aku pecah dan kau berkali-kali ngantri. Apa kata Qais? Pecahnya piring tidak ada artinya bila dibandingkan pecahnya hatiku kepadamu. Loh, ini yang namanya cinta gitu loh. Jadi artinya bagaimana? Semuanya itu pasti terjadi di luar nalar. Perkara gila itu pun nggak ada artinya. Nah sekarang ini kita sedang mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah perintah kalian untuk bertolabul ilmi. Kok yo enek sing jaluk boyong?
Ayo. Rasulullah merintah kita kan bertolabul ilmi toh. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Semua perintah Allah. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini semuanya perintah untuk mencari ilmu. Lah kok enak ile sing pengen boyong ile. Jarene cinta karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah bertolabul ilmi, tapi kalian malah pengen pergi. Cinta gombal itu namanya. Rasulullah perintah untuk jamaah sholat 5 waktu, tapi kalau pas jamaah softnya hanya 2, softnya hanya 5, apalagi zuhur sama asar. Terus kemana yang lain? Apakah yang lain hanya punya cinta gombal? Rasulullah perintah untuk qiyamul lail, sholat malam, istighosah, ngono dadak dioprak-oprak. Mana katanya cinta? Kita juga dipupuk cinta kepada pondok pesantren kita. Katanya cinta kepada pondok pesantren. Pondok pesantren sudah melarang dengan satu peraturan, larangan. Katanya cinta, tapi lah kok malah ngelanggar peraturan. Halo? Bukankah ini namanya cinta gombal? Kalau sudah sekali cinta tetap cinta, yakinnya betulan dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Rasulullah perintah, ayo kita lakukan perintahnya. Rasulullah melarang kita untuk melakukan sesuatu, ayo kita jauhi. Kita cinta kepada pesantren kita. Pesantren kita punya peraturan, kita dengan dasar cinta lakukan. Pesantren kita melarang kita untuk melakukan sesuatu. Kalau toh memang cinta kepada pesantren kita, jangan kau dekati larangan tersebut. Ini baru yang namanya cinta. Insya Allah barokah acara malam hari ini, rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin tambah dan tambah, semakin tebal dan tebal, sehingga keimanan kita kepada Rasulullah semakin tinggi dan tinggi. Keimanan kita kepada Allah semakin tebal dan tebal. Insya Allah barokah malam hari ini kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia, bergembira memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima aghliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ila qadri wa miqdaril alil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina abwabar rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina abwaba rizqika warzuqna ilman nafi'an warzuqna ilman mubaraka warzuqna ilman mardiyya waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa tullabana ya rab ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit tuqa wa min ahlil qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna ya rab wa iyyahum
min ibadikas salihin wa minal ulama'ir rasyidin wa minal ulama' al-amilina bi ilmihim. Allahumma rzuqna auladan salihina wa salihat warzuqna sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubaraka, jam'an mardiyya, jam'an ma'suma, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Waj'al ma'hadana hadha ya Rabb ma'hadan mubaraka, ma'hadan mardiyya, ma'hadan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.